Baik, jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari fungsi inverse atau inverse suatu fungsi. Masih dalam serial pembelajaran fungsi komposisi. Inverse suatu fungsi, jika suatu fungsi f memetakan anggota himpunan A ke himpunan B, maka inverse dari suatu fungsi f biasa ditulis dengan ini, seperti ini lambangnya, f inverse ya, f pangkat min 1, tapi tidak boleh dibaca f pangkat min 1, ini dibacanya adalah f inverse. Suatu fungsi f memetakan A ke B mempunyai fungsi inverse f inverse B memetakan ke A jika dan hanya jika f merupakan fungsi bijektif. Untuk menyelidiki suatu fungsi apakah termasuk bijektif atau tidak, apakah suatu fungsi mempunyai inverse yang berupa fungsi atau tidak, buatlah garis yang sejajar sumbu X. Nah, sejajar sumbu X. Jika garis tersebut memotong kurva pada satu titik, maka inverse-nya berupa fungsi juga. Kemudian daerah hasil dari f merupakan daerah asal dari f inverse. Dan daerah asal dari f adalah daerah hasil dari f inverse. Perhatikan diagram panahnya seperti ini. Nah, ini satu dipetakan dari A dipetakan ke B oleh F 2A. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya fungsi awalnya. Nah, kemudian inverse-nya dari B ke A. Nah, itu saja. A temannya dengan 1, kemudian A dengan 2, B dengan 3. Nah, ini fungsi. Tapi ini inverse-nya bukan merupakan suatu fungsi, tapi ini punya inverse ya, punya inverse. Tapi ingat, ini inverse-nya bukan fungsi. Nah, tapi relasi biasa. Karena ini A dipetakan 2 kali kan, 2. Nah, ini. Oleh karena di sini ada mempunyai fungsi inverse. Nah, jika fungsi ini kan bukan bijektif fungsinya, oleh karena itu fungsinya ada inverse-nya tapi bukan merupakan fungsi. Nah, itu yang dimaksud dengan kata atas sebenarnya. Ya, ini namanya inverse-nya seperti ini. Oke. Kalau dia dengan diagram akan seperti ini ya tadi. Nah, misalnya saya punya seperti ini. Sejajar jika garis tersebut memotong kurva pada satu titik, maka inverse-nya berupa fungsi juga. Karena ini memotong pada 2 tempat, berarti inverse-nya bukan suatu fungsi. Nah, karena 2 tempat. Grafik fungsi seperti ini, inverse-nya bukan merupakan fungsi ya, karena 2 tempat ini. Grafik fungsi seperti ini, inverse-nya bukan merupakan fungsi. Tapi dia punya inverse ya, punya inverse. Ingat, tapi inverse-nya bukan merupakan fungsi. Nah, kita perhatikan kalau grafiknya seperti ini misalnya. Nah, kita batasi. Nah, kalau seperti ini, kali ini kan fungsi bijektif. Ya, jika garis tersebut memotong kurva pada satu titik, maka inverse-nya juga berupa fungsi. Nah, inverse-nya berupa fungsi kalau seperti ini. Kita lihat, karena pada garis tersebut memotong kurva pada satu titik, maka inverse-nya berupa fungsi juga. Nah, inverse-nya karena ini merupakan fungsi bijektif. Oke. Seperti itulah. Kemudian menentukan inverse. Bagaimana cara menentukannya? Ya, cara menentukannya. Langkah-langkah untuk menentukan inverse suatu fungsi jika fx diketahui adalah sebagai berikut. Ubahlah persamaan y sama dengan fx dalam bentuk x sebagai fungsi y. Kalau tadinya y sama dengan fx, maka x sama dengan berapa y. Intinya seperti itu. Selesaikan persamaan sehingga diperoleh x sebagai fungsi y atau x sama dengan fy. Ubahlah y pada f inverse y. Nah, ini ada kekeliruan, mohon maaf, ini mestinya seperti ini ya. Dengan variabel x. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh-contoh berikut. Kita punya fx sama dengan 2x plus 4. Misal y sama 2x plus 4, maka
diperoleh bahwa 2x sama dengan y min 4. Atau dengan kata lain, x-nya adalah setengah kali y min 4. Ini kan jelas ya. Kemudian berarti inverse-nya atau f inverse y sama dengan setengah y min 4. Nah ini kan rumus yang ini. Kemudian baru setelah itu f inverse-nya jelas sama dengan setengah x plus 4. Nah ini adalah x misalnya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Ya, contoh lagi misalnya kita punya seperti ini. Oke. Kalau kita punya seperti ini, fx sama x kuadrat plus 2x plus 1, maka y-nya kita misalkan ini y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Ini permisalan kan ya yang pertama. Kemudian berarti y tersebut sama dengan x plus 1 dikuadratkan. Kebetulan ini bentuk kuadrat sempurna ya. Atau berarti x plus 1 kuadrat sama dengan y. Jelas ini ya. Kemudian x plus 1-nya berarti plus minus y. Karena ada dua ini kan, kuadrat yaitu yang plus y dan min y. Oke, atau f inverse y berarti sama dengan plus minus y. Yaitu plus y dan minus y. Atau kalau ini baru dirubah dengan x belah y, ini dirubah dalam x lagi. Nah seperti ini ketemu. Inilah inverse-nya ya, seperti ini. Itu namanya inverse-nya. Dalam hal ini f inverse bukan merupakan suatu fungsi tapi suatu relasi ya. Seperti ini tadi, seperti sama dengan gambar juga yang diterangkan bahwa tidak setiap inverse suatu fungsi merupakan fungsi juga. Termasuk ini salah satunya. Tadinya kita punya fungsi seperti ini, ternyata inverse-nya bukan suatu fungsi. Nah, tapi relasi biasa. Karena ini memetakan x-nya pada dua tempat, yaitu akar x dan min akar x. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita jawab yang C, 4 log x min 1. Nah, kita misalkan dengan y ya. Atau kalau dibaliknya menjadi x min 1 sama dengan 4 pangkat y. Nah, nanti ini akan dipelajari lebih jauh ke bentuk eksponen dan logaritma. Tentu saja sudah pernah kita pelajari. Oke, atau x-nya berarti sama dengan 4-nya ini pindah ke sana. Nah, atau dengan kata lain, nah ini inverse-nya berarti ya. Ini kan pindah ke sana, f inverse y sama dengan 4 pangkat y plus 1. Atau kalau diganti dengan f inverse x berarti sama dengan 4x plus 1. Nah ini adalah inverse dari ini ya. Oke. Contoh yang keempat misalnya ini ada jenisnya bermacam-macam ini ya. Ada logaritma, ada eksponen. Kita punya seperti ini ya. Berarti misalkan dulu y sama dengan 5 pangkat x min 3. Atau kita buat logaritma log y sama dengan log 5x min 3. Nah, log y berarti sama dengan x min 3 log 5. Nah ini sifat dari logaritma ya, sudah pernah kita pelajari dalam pembelajaran bentuk akar pangkat dan bentuk logaritma. Kemudian berarti x min 3 sama dengan log y per log 5. Ini biasa, pembagian biasa ya. Kemudian lagi berarti x-nya sama dengan log y per log 5 adalah sama dengan 5 log y. Nah, ini pindah ke sana menjadi plus 3. Dengan kata lain, f inverse y sama dengan 5 log y plus 3. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke sini ya. Ubah dalam bentuk variabel x atau f inverse x sama dengan 5 log x plus 3. Kemudian bagaimana kalau kita punya soal yang seperti ini, misalnya ada bentuk seperti ini yang sering kita jumpai ya. Tentukan inverse dari fx sama dengan 3x plus 5 per 2x plus 1 untuk x tidak sama dengan setengah. Kalau sama dengan setengah tidak terdefinisikan ya. Kalau tidak sama dengan min setengah. Oke. Nah, kita coba seperti ini. Kita rubah y sama dengan 3x plus 5
Kita kalikan sini ya, dikalikan Y-nya berarti ini pindah ke sana kan. Biasa ini pindah ke sini, dikalikan Y dengan ini kan sama dengan ini. Y sama dengan Y kali 2X plus 1 sama dengan 3X plus 5. Kemudian setelah itu kita kalikan 2XY plus Y sama dengan 3X plus 5, dikalikan 1 demi 1. Biasa ini sangat mudah dengan sederhana. Kemudian setelah itu kita kumpulkan X-nya, ini X-nya pindah ke sana kan ya, Y-nya pindah ke sana ya, X-nya kemari, Y-nya ke sana. Oke, X-nya dikeluarkan, ini X, ada 2Y dan min 3 dibagi dengan ini ya. Maksudnya sama dengan min Y plus 5. Atau X-nya berarti sama dengan min Y plus 5 per 2Y min 3. Kalau seperti ini, inverse Y-nya berarti min Y plus 5 per 2Y min 3. Nah, sudah sampai sini berarti kita F inverse kan jadikan X sama dengan min X plus 5 dibagi dengan 2X min 3. Atau rumus cepatnya seperti ini, jika ada AX plus B per CX plus D, maka ini menggunakan rumus ini saja ya, sama dengan min DX plus B per CX min A. Ini tinggal, sebenarnya ini gampang, tinggal pindah ke sana. Ini pindah ke sini, nah, ini menjadi min, ini menjadi min ya. Oke, seperti ini rumus cepatnya seperti itu ya. Kalau yang C dan B-nya tetap. Oke, seperti itulah cara menyelesaikannya. Misalnya, catatan ini, ada catatan yang penting ya. Catatan yang penting. Jika F inverse merupakan inverse dari F, maka F inverse F atau sama F bundaran F inverse sama dengan X. Ya, namanya fungsi identitas. Dengan demikian, dua buah fungsi fx dan x saling inverse jika f bundaran gx sama dengan x. Contoh, buktikan fx 3x plus 4, maka inverse-nya adalah sepertiga x min 4. Ya, untuk membuktikan seperti ini, bahwa suatu fungsi merupakan fungsi inverse dari yang lainnya, cukup dikomposisikan. Nanti hasilnya harus sama dengan X atau fungsi identitas. Itu terbukti bahwa fungsi tersebut saling inverse ya. Kita lihat coba. Nah, seperti ini ya. Kita komposisikan. Nah, seperti ini komposisinya. Sepertiga ini dimasukkan ke 3x plus 4 kan? Sepertiga ya, sepertiga x min 4 ini kita masukkan ke sini. Masukkan ke 3x plus 4 sehingga ini akan menjadi 3 kali sepertiga x min 4 plus 4 ya. Tentu saja akan sama dengan x min 4 karena ini kalau dikalikan kan ini menjadi 1 nih ya. 1 ini x min 4 plus 4 berarti. Nah, ini kan habis nih. Berarti sama dengan X doang. Nah, sama dengan X. Karena sebenarnya X ini terbukti berarti 3X plus 4 dan sepertiga X min 4 merupakan saling inverse, atau F inverse sama dengan sepertiga X min 4 merupakan inverse dari 3X plus 4. Oke. Kemudian menentukan domain dan kodomain suatu fungsi agar fungsi mempunyai inverse. Ya, karena tidak semua fungsi mempunyai inverse. Tidak semua inverse suatu fungsi berupa suatu fungsi pula. Nah, ini ya yang disebut fungsi inverse. Supaya fungsi mempunyai fungsi inverse dapat dilakukan dengan cara membatasi domainnya. Misalnya f ditentukan oleh x kuadrat min 4x plus 12, tentukan domainnya agar fungsi tersebut mempunyai inverse yang juga berupa fungsi. Inverse-nya juga berupa fungsi. X kuadrat min 4 min 12 bukan fungsi bijektif, sehingga inverse-nya bukan merupakan fungsi ya. Ini bukan fungsi bijektif. Kalau kita gambar ini seperti ini. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya.
Agar fx sama dengan i kuadrat min 4x min 12 mempunyai fungsi inverse, maka domainnya yang harus dibatasi. Oke, cara pembatasannya seperti ini. Nah, kan? Kalau sampai sini kita x kurang dari min 2 ini, x kurang dari min 2. Ya. X kurang dari 2 maksudnya, karena 2-nya sini ya. Ini 2, sini itu 2 ya. Ini 2. Maaf. Ini adalah 2, sini ini 2, ini 4, ini 6 kan ya. Nah, ini kalau kurang dari 2, ini domainnya ini merupakan fungsi. Inverse-nya juga merupakan suatu fungsi karena ini fungsi bijektif ya. Ingat, suatu fungsi inverse-nya akan berupa suatu fungsi juga jika fungsi tersebut berupa fungsi bijektif. Oleh karena itu, nah yang tadinya fungsi ini bukan bijektif harus kita batasi sehingga dia menjadi fungsi bijektif dengan cara pembatasan pada domainnya, yaitu x-nya kurang dari min 2 dari sini ya. Kurang dari 2, kurang dari 2. Kurang dari 2-nya kan ini 2. Nah, itu nanti akan dia inverse-nya juga berupa fungsi. Begitu ya. Oke. Kemudian batas yang satunya seperti ini misalnya ya. Nah, kita batasi juga. Kalau seperti ini jelas ini merupakan fungsi bijektif juga. Domainnya dibatasi, berarti pada x setelah 2. Setelah x-nya sama dengan 2 ini ke sana, maka fungsinya bijektif kan? Berarti ini ya, x-nya lebih dari 2. Nah, domainnya ini. Nah, ya ini yang nanti akan terjadi bahwa fungsinya mempunyai fungsi inverse atau fungsinya inverse-nya juga berupa suatu fungsi lagi. Oke, dengan demikian selesailah sudah pembahasan kita tentang fungsi inverse. Jangan lupa untuk subscribe. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.